Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lingkungan biotik ya. Hari ini kita akan belajar tentang memelihara lingkungan biotik, khususnya tumbuhan dan hewan. Seperti biasa, Ibu juga mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat mengetahui cara memelihara lingkungan biotik. Anak-anak di sini ada pertanyaan. Minggu lalu, apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang lingkungan biotik ya. Lingkungan biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada apa saja makhluk hidup? Ada manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara hewan dan tumbuhan. Baik, yang pertama kita akan belajar cara memelihara tumbuhan ya. Untuk itu mari kita simak video yang satu ini. Silakan disimak ya. Ada cerita tentang memelihara tumbuhan. Suatu hari, ibu mengajak Mombi dan Loli pergi ke penjual tanaman. Mombi dan Loli boleh membeli masing-masing satu tanaman. Loli mau membeli tanaman yang ada di pot merah muda, sementara Mombi mau membeli tanaman tomat yang masih kecil. Sampai di rumah, Mombi dan Loli meletakkan tanaman-tanaman itu di halaman rumah. Ibu lalu berpesan supaya mereka merawat tanaman-tanaman ini dengan baik. Setiap hari, Mombi dan Loli menyiram tanaman mereka. Tak lupa mereka juga memberinya pupuk supaya tanamannya tumbuh subur. Setelah 3 minggu, Mombi dan Loli bersorak gembira. Tanaman Mombi sudah menghasilkan tomat yang merah. Tanaman bunga matahari Loli juga sudah mekar, indah sekali. Ya, anak-anak, dari video tersebut kita bisa tahu ya, bagaimana cara memelihara tumbuhan. Di antaranya adalah diberi pupuk dan disiram oleh air. Tumbuhan yang kita tanam harus dipelihara dengan baik agar tumbuh subur, berbunga atau berbuah. Tadi pot yang pertama, pot yang warna coklat, ada buah tomat ya. Kemudian pot yang warna merah muda, ada bunga matahari. Anak-anak, jika tumbuhan dirawat dengan baik, akan memberikan hasil yang baik pula. Ya, kalau dirawatnya asal-asalan, kalau tidak diberi pupuk dan tidak disiram, tumbuhannya akan mati ya. Tumbuhan yang kita tanam juga harus diawasi. Dari siapa diawasinya? Dari hama atau penyakit yang menyerang tumbuhan. Bagaimana cara merawatnya? Dengan disemprot insektisida agar hama dan penyakitnya mati. Kita lihat ya contoh hama. Hama itu apa? Di antaranya adalah serangga. Nih ada gambar serangga ya, serangga yang makan daun. Dapat membuat tumbuhan itu sakit. Oke. Selanjutnya, tumbuhan yang terawat memberi banyak manfaat. Di antaranya udara menjadi terasa segar. Sayuran dan buah-buahan tercukupi. Kemudian kita jadi terhindar dari bencana banjir dan kekeringan. Ya, karena pohon itu dapat mencegah banjir dan mencegah kekeringan. Jadi, ayo kita rawat dan pelihara tumbuhan. Selanjutnya ada hewan. Sekarang kita akan mengetahui cara memelihara hewan ya.
Oke, di sini juga ada video. Ternyata anak-anak simak video berikut ini. Suatu hari, Mombi dan keluarganya sudah siap untuk berangkat. Kira-kira Mombi mau kemana ya? Hore, kita jalan-jalan ke kebun binatang, Kata Loli. Oh, rupanya keluarga Mombi berlibur ke kebun binatang. Wah, coba lihat. Mombi sudah membawa 2 kantong makanan. Aku ingin memberi makan binatang-binatang yang ada di dalam sana, Kata Mombi. Tapi ayah langsung memberitahu Mombi. Sebagai pengunjung, kita tidak diperbolehkan memberi makanan. Hanya petugas yang boleh. Kata ayah. Oh, ternyata kita tidak boleh memberi makanan pada binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Wah, kalau begitu, bagaimana dengan makanan yang dibawa Mombi ya? Kalau begitu, makanan ini untukku saja, Kata Mombi. Mombi memang ada saja idenya. Video tersebut menceritakan kebun binatang ya. Di kebun binatang ada hewan liar, misalnya gajah, ada harimau juga, ada singa, dan ular, dan lain-lain tentunya ya. Anak-anak, hewan liar itu harus dilestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Caranya dengan tidak memburu hewan liar atau dikembangbiakan di kebun binatang. Ya, jadi anak-anak kita sudah tahu ya, ternyata ada hewan yang tidak dipelihara atau hewan liar dan ada juga hewan yang dapat dipelihara. Nah, hewan ada yang dapat dipelihara dan juga ada yang tidak dapat dipelihara. Hewan yang tidak dipelihara disebut hewan liar. Hewan liar dibiarkan hidup bebas. Hewan liar banyak hidup di hutan, misalnya gajah, harimau, singa, dan ular. Nah, anak-anak, di antara kalian pasti ada yang memiliki hewan peliharaan, misalnya kucing atau ikan. Nah, tentu hewan tersebut kita rawat ya. Anak-anak, bagaimana caranya memelihara hewan? Ya, memelihara hewan peliharaan itu ternyata tidak sulit. Bagaimana caranya? Dengan membuatkan kandang untuk hewan tersebut. Kemudian kandangnya dibersihkan. Nah, bersihkan kandangnya secara teratur. Beri makan dan minum secara teratur. Ya, jadi kalau sehari kita bisa beri makannya 2 atau 3 kali. Nah, membersihkan kandang juga misalnya tiap minggu, tiap hari Minggu kita membersihkan kandang. Itulah maksud dari kata secara teratur ya, teratur. Selanjutnya, jaga pula kesehatan hewan peliharaan kita. Bahkan jika perlu, kita mandikan. Nah, anak-anak selanjutnya ada tugas di halaman 35. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, di halaman 35, tugasnya memberi tanda checklist. Nah, pada kegiatan yang menyayangi binatang atau tumbuhan. Kemudian beri tanda silang atau X pada kegiatan yang tidak menyayangi binatang atau tumbuhan. Nah, sekali lagi beri tanda checklist
beri tanda checklist pada kegiatan yang menyayangi dan beri tanda silang pada kegiatan yang tidak menyayangi. Kita lihat contoh gambar yang pertama. Ada seorang laki-laki yang sedang memberi makan ayam. Nah, memberi makan ayam. Ini adalah kegiatan menyayangi atau tidak menyayangi. Nah, kalau menyayangi artinya diberi tanda checklist di dalam kotak ini. Kemudian kita lihat gambar yang sebelahnya. Ada seorang anak laki-laki yang mencabut tanaman. Nah, ini adalah sikap yang menyayangi atau tidak ya? Kalau tidak, diberi tanda silang. Oke, silakan dikerjakan halaman 35 hingga halaman 36. Kalau sudah, difotokan dan dilaporkan ke Bu Nada. Ya, kirimkan fotonya ke Bu Nada. Anak-anak, nah kita sudah tiba di kesimpulan ya, di tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah lingkungan biotik harus dipelihara. Contohnya memelihara tumbuhan dengan cara disiram dan diberi pupuk. Sedangkan memelihara hewan, nah, bagaimana caranya? Diberi makan dan diberi minum. Oke, anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat